Assalamualaikum, halo, saya Demila Eva Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Yang pertama ada Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan sendiri yaitu mengenali diri sendiri, di mana manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri atas jasad, ruh, dan akal, dan dimuliakan dengan tugas mengabdi kepada Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Manusia juga dipandang tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Manusia juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah al-ibadah, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Dan yang kedua, Allah memberikan amanah kepada manusia agar manusia menjadi khalifah di muka bumi. Dan Allah juga memberikan balasan kepada mereka yang melakukan amal kebaikan akan memperoleh pahala kebaikan yang lebih banyak dari apa yang mereka kerjakan. Begitupun sebaliknya, Allah akan memberikan balasan atau azab yang setimpal kepada orang-orang yang ingkar dan yang melakukan kejahatan. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia, di mana manusia adalah makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala, dan juga manusia dibebani tanggung jawab, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufur. Manusia juga diberi beberapa sifat oleh Allah Ta'ala. Yang pertama ada di atas fitrah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Iyad dan Himar. Selanjutnya lemah atau daif. Kelemahannya terutama dalam menghadapi hawa nafsu. Kadangkala manusia mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Selanjutnya ada bodoh atau jahil. Manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Dan sifat manusia yang terakhir ada fakir, di mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan tidak memiliki apapun, dan kemudian Allah memberikan nikmat sepanjang hidupnya kepada manusia, dan juga manusia selalu dalam keadaan berkehendak. Ada 3 kemuliaan manusia, yaitu ditiupkannya ruh, diberikan keistimewaan, dan alam semesta. Selanjutnya manusia dibebani dengan ibadah dan khalifah, di mana manusia harus melaksanakan perintahnya, dan juga manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan juga ada mukhayyarun atau bebas memilih, di mana manusia bisa memilih mukmin, yaitu beriman kepada Allah, ataupun kafir menolak perintah Allah. Dan yang terakhir ada balasan, di mana manusia yang beriman akan diberikan syurga, sedangkan manusia yang kufur akan berakibat dia akan dimasukkan kepada neraka. Yang ketiga ada taqatul insan atau potensi manusia, yaitu suatu anugerah yang Allah berikan karena manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Allah memberikan 3 potensi kepada manusia, yaitu yang pertama potensi pendengaran, agar manusia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah. Yang kedua ada potensi penglihatan, supaya manusia dapat memperhatikan kejadian-kejadian alam semesta. Dan yang ketiga ada potensi hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah qalbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hati juga terdapat 2 potensi. Yang pertama potensi untuk mengetahui dan membedakan, sedangkan yang kedua ada potensi untuk berkehendak, niat, dan rencana.
Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia, yaitu pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan atau memberikan jiwa kebebasan memilih kepada jiwa manusia untuk memilih jalan takwa atau jalan fujur. Nafsul insan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nafsul mutmainnah, di mana ruh di atas hawa nafsu. Nafsul mutmainnah memiliki kecenderungan selalu berzikir dan memiliki jiwa-jiwa yang tenang, serta mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua ada nafsul lawamah atau ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Nafsul lawamah ini adalah nafsu yang selalu menyesali diri sendiri. Yang ketiga ada nafsul amaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang kelima ada sifatul insan atau sifat manusia. Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia, bisa dengan jalan takwa atau fujur. Sifat juga merupakan ciri khas dan yang membedakan individu dengan individu lainnya. Sifat manusia dibagi menjadi 2, yaitu ada jalan takwa atau menyucikan jiwa, dan disebut juga takziah. Bentuk-bentuk takziah antara lain banyak bersyukur dan juga ada penyabar, di mana bersyukur dan penyabar erat kaitannya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya menakjubkan urusan orang yang beriman, segala urusannya semua baik dan tidak ada yang demikian kecuali pada orang beriman. Apabila menerima kelapangan ia bersyukur, dan apabila ia ditimpa kemalangan ia bersabar, sehingga baik baginya. Yang kedua ada fujur atau mengotori jiwa, dan disebut juga sebagai tajziyah. Bentuk-bentuk tajziyah antara lain seperti tergesa-gesa, sifat mengeluh, tidak mau berbuat baik, kufur, pendebat, pembantah, zolim, dan jahil. Terakhir yang keenam ada hakikat ibadah, di mana manusia menyadari bahwa kita seorang hamba ditugaskan oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Ada beberapa bagian hakikat ibadah, diantaranya adanya perasaan, di mana kita sebagai manusia merasakan banyaknya nikmat yang Allah berikan, dan juga merasakan keagungan atas ciptaan-ciptaan Allah. Adapun tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia, diantaranya tujuan menghinakan diri di hadapan Allah, tujuan kecintaan kepada Allah, dan juga tujuan ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan juga dilakukan dengan penuh takut dan harapan, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan yang terakhir ada menjadikan seluruh aspek hidupnya sebagai pengabdian kepada Allah. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya dan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sekian penjelasan dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.